Adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isyarat-isyarat di dalam motivasi di dalam Al-Qur'an maupun hadis untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu banyak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi di sini pada prinsipnya bahwa orang disuruh berikhtiar karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus berikhtiar. Dan ikhtiar besar di dalam benak kita tentu memiliki sebuah perusahaan. Itu cita-cita. Memiliki sebuah produksi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan memiliki nilai manfaat yang tinggi. Itu normal kita bercita-cita. Jadi keseimbangan antara materi untuk kebutuhan dunia dan keseimbangan rohani spiritual untuk kebutuhan akhirat di dalam konsep Islam tentu berimbang. Tidak semata-mata orang habis waktunya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya saja. Kebutuhan spiritualnya terlupakan. Dan dalam Islam sendiri, adik-adik, dalam konsep Islam, ikhtiar itu adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Ikhtiar. Jadi bekerja itulah memiliki nilai, value ibadah. Pedagang yang benar juga memiliki value ibadah. Kemudian menjadi pegawai itu juga memiliki nilai ibadah. Semua aktivitas manusia selama 24 jam ini memiliki nilai ibadah. Kita tidur, beristirahat, kemudian kita niatkan besok untuk berjuang, belajar, bekerja, berdagang, untuk memenuhi kebutuhan yang hidup yang paling mendasar, utamanya adalah dari sumber-sumber yang halal itu adalah memiliki nilai-nilai ibadah. Sehingga ibadah itu bukan hanya yang sudah ditentukan, yang mahdhah, tetapi banyak lapangan-lapangan ibadah yang memang tidak ditentukan oleh Allah, tetapi dengan cara-cara kebaikan. Adik-adik, di sini kita beranjak pada yang kedua, prinsip-prinsip wirausaha syariah. Di sini jelas bahwa memiliki dalam landasan Islam memiliki prinsip adalah suatu pernyataan atau sumber kebenaran pokok yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Prinsip wirausaha Islam yang berlandaskan ketentuan Allah di dalam Al-Quran dan hadis tentang perdagangan atau bisnis adalah suatu kebenaran yang mutlak dan harus tetap, tidak akan berubah. Salah satunya adalah di sini yang pertama adalah kebebasan, hurriyah, kebebasan, sukarela dalam berwirausaha. Kemudian keadilan, memiliki moral, jujur dan adil. Keadilan dilengkapi dengan sifat-sifat Rasul, siddiq, tabligh, amanah, atonah. Nah, itu merupakan satu bentuk daripada bagian daripada keadilan, jujur. Kemudian akhlak yang baik, sopan dan bertingkah laku baik merupakan satu bahasa ketentuan. Tidak semata-mata aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan
Rasul diutus untuk mempintarkan orang, untuk semua. Nah, akhlak yang benar itu akan mengiringi kecerdasan, akan mengiringi perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kalau akhlaknya sudah baik, tentu semua akan mengikuti kebaikan-kebaikan. Ilmunya akan ilmu yang baik, ya, akan dikembangkan, baik itu ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang bersifat terapan, maupun ilmu-ilmu politik, sosial, ekonominya ke arah yang lebih baik. Karena di sini adalah akhlak yang diutamakan. Akhlak. Tidak saya diutus untuk menciptakan kecerdasan, tidak. Jadi sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak memegang peran penting dalam segala urusan manusia. Akhlak yang baik akan mengiringi semua kebutuhan manusia ke arah yang lebih baik. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang keempat adalah di sini bentuk-bentuk transaksi. Baik adik-adik, kita coba untuk yang pertama, kebebasan sukarela dalam usaha perdagangan. Adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan satu kekayaan diakui secara bebas tanpa paksaan. Jadi hak pemindahan kepemilikan itu harus legal, bebas tanpa adanya paksaan. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah ini, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa halullahul bai' wa harramar riba. Riba berbeda dengan jual beli. Kemudian orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya yang terdahulu kepada Allah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi tentang legalitas di dalam pemindahan kepemilikan di dalam Islam itu hurriyah, memiliki satu kebebasan. Jadi dijamin, ya, asal dengan syarat tadi seperti ayat tadi, tidak menyamakan riba sama dengan jual beli. Jadi maksud ayat tersebut di atas, pada awalnya orang-orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Nah, riba itu sama dengan jual beli. Sekilas praktek jual beli dan riba memang hampir mirip karena sama-sama adanya tambahan, yaitu nilai lebih dari pokoknya. Tapi beda dalam prinsipnya. Ya. Kalau jual beli ada legalitas, kepemindahan kepemilikannya adalah merupakan legalitas. Hanya saja jual beli disebut dengan margin dan pertukaran barang dengan uang. Adapun riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman utang atau nilai lebih dari pertukaran yang bersifat ribawi, ya.
uang dengan uang, ya. Kemudian barang yang sejenis dengan barang yang sejenis. Di dalam ayat ini kemudian Allah menegaskan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau penggantian yang seimbang, yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Adapun riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang, mengambil keuntungan, ya, keuntungan dari uang. Kemudian yang kedua tadi adalah prinsip yang kedua adalah keadilan. Keadilan, bermoral, jujur, dan adil. Di mana di sini penting bagi transaksi, dalam kaitannya transaksi jual beli di dalam masyarakat harus menjunjung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran, dan nilai adil. Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Secara tegas menyatakan sendiri bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan, ya. Untuk membangun keadilan dan persamaan. Seperti firman Allah yang menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sholat sembahyang. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. Kemudian pernyataan dengan tujuan yang sama. Ya, jadi di sini bahwa Allah menegaskan bahwa fundamentalitas dari semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah tentang keadilan, kejujuran. Pentingnya adil, jujur, bermoral itu penting dalam satu perniagaan. Banyak pedagang yang benar, tetapi banyak pedagang yang tidak benar. Misalnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran, memanipulasi kualitas. Ya. Misalnya KW 9 dinyatakan bahwa ini KW 1. Nah, itu adalah manipulasi daripada tentang ketidakbenaran, ketidakjujuran. Maka di sini hal yang terkait dengan kejujuran itu sangat penting. Siddiq, jujur, kemudian amanah, yang memiliki tanggung jawab itu penting dalam hal perniagaan. Kemudian menepati janji itu sangat penting. Dan selanjutnya dalam murah hati, lapang dada itu juga sangat penting dalam konsep-konsep yang berkeadilan. Adik-adik yang dirahmati Allah, sabar juga merupakan sesuatu hal yang dianggap penting. Kemudian pemaaf dalam perniagaan itu juga penting. Kemudian dermawan, adik-adik, bahwa kedermawanan merupakan pintu-pintu orang-orang akan memberikan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Adik-adik yang dirahmati